Perkenalkan, nama saya Arledi Putra dari Universitas Pamulang. NIM saya 201011 40307. Tujuan saya membuat video ini untuk mengambil nilai tugas dari mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Di sini saya mendapatkan tema materi tentang kasus privasi violation, dan pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kasus privasi violation. Pelanggaran privasi violation merujuk pada situasi di mana informasi pribadi seseorang diakses, digunakan, atau dibagikan tanpa izin atau kesepakatan yang sah. Kasus pelanggaran privasi seringkali melibatkan pelanggaran hukum dan dapat menyebabkan kerugian baik secara finansial maupun emosial bagi korban. Pelanggaran privasi juga bisa merusak reputasi individu atau organisasi yang terlibat. Pada Maret tahun 2018, dunia dikejutkan oleh berita besar mengenai salah satu skandal pelanggaran data terbesar dalam sejarah media sosial. Kasus ini melibatkan Facebook, platform media sosial terbesar di dunia, dan sebuah perusahaan analitik data politik bernama Cambridge Analytica. Awal mula terungkapnya skandal, cerita dimulai ketika seorang whistleblower bernama Christopher Uli mengungkapkan kepada media bahwa Cambridge Analytica telah memperoleh data pribadi dari jutaan pengguna Facebook tanpa izin mereka. Data ini digunakan untuk membangun profil psikologis pengguna dan menargetkan mereka dengan iklan politik selama pemilu AS 2006. Willy, mantan karyawan Cambridge Analytica, menyebut bahwa data tersebut diperoleh melalui aplikasi kuis yang disebut This is Your Digital Life yang dibuat oleh akademis Alexander Kogan. Modus operandi aplikasi kuis ini mengumpulkan data tidak hanya dari pengguna yang mengunduhnya, tetapi juga dari teman-teman mereka di Facebook, memanfaatkan celah dalam kebijakan data Facebook pada saat itu. Diperkirakan sekitar 87 juta pengguna Facebook terdampak oleh pengumpulan data ini. Cambridge Analytica menggunakan informasi ini untuk mempengaruhi pemilih dengan iklan yang sangat ditargetkan, yang diduga berkontribusi pada kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS 2016. Dampak dan reaksinya itu memicu kemarahan global dan memunculkan kekhawatiran tentang privasi data dan pengaruh media sosial dalam politik. Facebook dapat mensorot tajam dengan CEO-nya, yaitu Mark Zuckerberg, dipanggil untuk memberikan kesaksian di depan Kongres AS. Dalam kesaksiannya, Zuckerberg meminta maaf atas kesalahan yang dibuat dan berjanji untuk meningkatkan kebijakan privasi serta transparansi data di platformnya. Dari storytelling yang saya sampaikan dalam kasus Facebook data breach adalah beberapa pelaku, yaitu Cambridge Analytica memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh aplikasi Kogan untuk tujuan politik, khususnya dalam kampanye pemilu AS 2016 dan referendum Brexit. Lalu ada Alexander Kogan. Kogan membuat aplikasi kuis yang mengumpulkan data tidak hanya dari pengguna yang berpartisipasi dalam kuis, tetapi juga dari teman-teman mereka di Facebook. Kogan menjual data ini kepada Cambridge Analytica, melanggar kebijakan Facebook yang melanggar penjualan data kepada pihak ketiga. Yang terakhir adalah Chipper Willy, yang bekerja di Cambridge Analytica dan mengetahui secara detail bagaimana data tersebut digunakan untuk memanipulasi pemilih. Setelah meninggalkan perusahaan, ia memutuskan untuk membeberkan praktik tidak etis yang dilakukan oleh Cambridge Analytica dan perannya dalam skandal tersebut. Objek dari kasus pelanggaran data Facebook melibatkan yaitu data pribadi dari pengguna Facebook. Yang kedua, data yang dikumpulkan melalui aplikasi This is Your Life Digital, aplikasi kuis yang berpartisipasi dalam kuis tersebut
Selain itu, aplikasi ini juga mengumpulkan data dari teman-teman Facebook pengguna yang mengunduh aplikasi ini, sehingga memperluas jumlah data yang dikumpulkan secara eksponensial. Yang terakhir yaitu data yang dikumpulkan kemudian digunakan oleh Cambridge Analytica untuk tujuan politik, khususnya dalam kampanye pemilu. Lalu penegakan hukum di Amerika Serikat dalam kasus Facebook data breach ini dikenakan Federal Trade Commission atau bisa kita sebut FTC pada Juli 2019. Facebook dikenal denda sebesar 5 miliar oleh FTC. Ini merupakan denda terbesar yang pernah dijatuhkan FTC terhadap sebuah perusahaan karena pelanggaran privasi konsumen. Data ini diberikan setelah penyelidikan terhadap pelanggaran data dan kegagalan Facebook dalam melindungi privasi pengguna. Lalu diadakan sidang Kongres CEO Facebook, Mark Zuckerberg, dipanggil untuk memberikan kesaksian di depan Kongres Amerika Serikat pada April 2018. Selama sidang ini, Zuckerberg menjawab pertanyaan mengenai bagaimana data pengguna dapat disalahgunakan dan langkah-langkah diambil Facebook untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Pencegahan untuk privasi kasus violation Facebook data breach ada beberapa langkah, yaitu yang pertama, Facebook dan platform media sosial lainnya harus memiliki kebijakan privasi yang ketat yang mengatur bagaimana data pengguna dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Yang kedua yaitu platform media sosial seperti Facebook harus memperketat pengaturan yang mengontrol akses aplikasi pihak ketiga ke data pengguna. Yang ketiga yaitu perusahaan harus secara rutin melakukan audit dan peninjauan keamanan data untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan privasi dan mengidentifikasi potensi celah keamanan. Yang keempat yaitu perusahaan teknologi harus bekerja sama dengan regulator seperti Federal Trade Commission di Amerika Serikat dan Information Commissioner Office di Inggris untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data yang berlaku. Terakhir yaitu kesimpulan dari saya mengenai kasus yang saya ambil dan sudah saya analisis, yaitu kasus pelanggaran Facebook data breach, menggarisbawahi pentingnya keamanan data dan transparansi dalam era digital ini menjadi pengingat keras bagi perusahaan teknologi tentang tanggung jawab mereka dalam melindungi data pengguna dan dampak besar yang dapat terjadi ketika kepercayaan tersebut dilanggar. Cukup sekian dari penjelasan pengertian privacy violation, penjelasan kasus yang saya ambil, sehingga kesimpulan yang dapat saya ambil kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.